Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 22042020 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas materi 7 sampai 8 mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Adapun untuk topik pertama yaitu membahas mengenai hak dan kewajiban dari ASN, P3K, TNI, dan Polri. Jadi hak dan kewajiban dari keempat poin tersebut itu memiliki kesamaan sebagai aparatur negara, namun berbeda dalam kedudukan, fungsi, serta sistem pengelolaannya. Aparatur sipil negara atau ASN itu terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang keduanya memiliki hak atas gaji, tunjangan, cuti, dan jaminan perlindungan hukum, serta kesempatan pengembangan kompetensi. ASN sendiri wajib setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga rahasia jabatan, bersikap netral, serta memberikan pelayanan publik secara profesional. Adapun P3K itu memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS, namun berbeda karena tidak mendapatkan pensiun dan status kepegawaiannya berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. TNI ini memiliki hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan, perumahan, dan pensiun, serta kewajiban utama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menegakkan hukum dalam kerangka pertahanan, serta mematuhi disiplin militer. Polri sendiri juga memiliki hak atas gaji, tunjangan, fasilitas dinas, serta perlindungan hukum, dengan kewajiban utama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara adil dan profesional sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Adapun poin yang kedua itu tentang topik segi jabatan. Di sini dari segi jabatan ASN dan P3K itu memiliki dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural itu merupakan jabatan pimpinan di lingkungan birokrasi seperti sekretaris daerah, kepala dinas, atau kepala bagian yang berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang menuntut keahlian dan keterampilan tertentu, misalnya guru, perencana, peneliti, auditor, atau pranata komputer. Pada TNI dan Polri, pembagian jabatan yang serupa seperti jabatan struktural itu dipegang oleh komando seperti Danrem, Dandim, Kapolsek, atau Kapolres yang memiliki kewenangan kepemimpinan dan pengendalian pasukan. Jabatan fungsional di lingkungan TNI dan Polri lebih mengarah pada keahlian teknis seperti intelijen, logistik, kesehatan, penyidik, dan tenaga forensik. Dengan demikian, istilah serupa pelaksanaan jabatan di ASN lebih administratif, sedangkan pada TNI dan Polri bersifat operasional dan komando. Selanjutnya poin ketiga itu tentang pangkat, jabatan, dan golongan. Pangkat, jabatan, dan golongan itu memiliki arti penting dalam struktur karir aparatur negara. Pangkat adalah tindakan kedudukan seseorang yang mencerminkan masa kerja, tanggung jawab, dan prestasi. Jabatan itu menunjukkan posisi atau peran seseorang dalam organisasi. Sedangkan golongan adalah pengelompokan pangkat yang menentukan besaran gaji dan tunjangan. Pada ASN sendiri, pangkat dan golongan itu dibagi dari golongan 1 atau A hingga 4 atau E, yang menunjukkan jenjang karir dari staf pelaksana hingga pejabat tinggi. Adapun P3K itu tidak memiliki sistem golongan seperti PNS, tetapi disetarakan berdasarkan jabatan dan masa kerja yang berlaku. Dalam TNI dan Polri, sistem kepangkatan dibedakan menjadi 3, yaitu tamtama atau pangkat rendah seperti prajurit dan bayangkara, bintara atau pangkat menengah seperti sersan dan brigadir, serta perwira atau pangkat tertinggi seperti letnan hingga jenderal untuk TNI dan inspektur hingga juga jenderal polisi untuk Polri. Kesetaraan pangkat antara ASN dan militer dapat disandingkan berdasarkan tanggung jawab, misalnya PNS golongan 3 setara dengan perwira pertama, dan golongan 4 setara dengan perwira menengah hingga tinggi. Adapun dalam hal sistem penggajian, ASN itu memperoleh gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, serta berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja.
Selain itu, ASN juga berhak atas fasilitas kesehatan dan jaminan pensiunan. P3K menerima gaji dan tunjangan sesuai jabatan dan kinerja, namun tidak menerima pensiun karena statusnya itu kontrak kerja. Sementara TNI dan Polri memperoleh gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja, serta tunjangan jabatan, operasi, dan risiko, ditambah fasilitas seperti rumah dinas, layanan kesehatan gratis, transportasi dinas, dan hak pensiunan penuh setelah masa tugas berakhir. Adapun sistem penggajian bagi TNI dan Polri lebih menekankan prinsip kesejahteraan prajurit dan anggota untuk mendukung kesiapan operasional dan moral kerja. Adapun penempatan dalam jabatan pada ASN dan P3K itu dilakukan melalui mekanisme seleksi dan promosi berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, dan kebutuhan organisasi. Proses ini diatur secara administratif oleh Badan Kepegawaian atau BKN dan Kementerian Pan-RB. P3K ditempatkan berdasarkan perjanjian kerja dan kebutuhan instansi. Sementara itu, dalam TNI dan Polri, penempatan jabatan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan dan struktur komando, dengan mempertimbangkan pengalaman, pendidikan militer, dan kebutuhan strategis. Selain itu, disiplin ASN dan P3K itu diatur oleh peraturan pemerintah. Di antaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 untuk P3K. Pelanggaran disiplin dapat dikenal sebagai sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian. TNI memiliki sistem disiplin yang diatur dalam hukum militer dengan sanksi yang lebih tegas seperti penurunan pangkat, penahanan, atau pemecatan bagi yang melanggar kode etik militer. Adapun Polri, ia memiliki dasar hukum yang disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dengan sanksi mulai dari teguran, penundaan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Dan terakhir itu, adapun pejabat pemerintah ada seseorang yang memegang jabatan dalam struktur pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, termasuk ASN yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pejabat negara adalah pejabat yang kedudukannya ditentukan oleh undang-undang dan memiliki fungsi kenegaraan seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, hakim hukum, dan pejabat tinggi lembaga negara lainnya. Sedangkan pejabat daerah adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD. Ketiga kategori ini berperan dalam penyelenggaraan negara sesuai tingkat kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi 7-8 dalam RPS mata kuliah administrasi kepegawaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.